nggak bertemu? Iya. Oh iya, sebentar ya Mbak ya. Tadi Mbak Eka kesini naik motor atau diantar? Naik motor, Bu. Oh, naik motor. Bagaimana kabarnya Mbak Eka hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah tadi sudah minum? Sudah. Oh sudah. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak. Saya Novia. Di sini saya sebagai konselor. Iya. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, di konseling itu ada asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana rahasia Mbak Eka itu akan terjaga, dan keterbukaan Mbak Eka akan membantu Mbak Eka menyelesaikan masalah Mbak Eka. Gitu ya Mbak ya. Nampaknya Mbak Eka ini ada beban pikiran ya, apakah betul Mbak Eka? Iya, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini ya, Bu. Saya itu merasa tidak fokus kuliah karena ikut organisasi. Sehingga saya itu mau mengerjakan tugas itu yang mana dulu. Jadi kayak seperti mepet gitu loh, Bu. Oh ya. Boleh diceritakan lebih lanjut waktu kejadian apa yang membuat Mbak Eka itu merasa nggak bisa membagi waktu? Jadi gini, Bu, saya itu kuliah dan ikut organisasi. Ketika ada acara besar, nah itu saya semisal online itu, saya cuma gabung saja dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen. Lalu dalam posisi seperti itu bagaimana perasaan Mbak Eka? Merasa cemas, Bu. Cemas? Ya, bingung mau gimana. Oh ya, mungkin dari cerita Mbak Eka tadi bahwa Mbak Eka itu merasa tidak bisa membagi waktu kuliah karena Mbak Eka ikut beberapa organisasi, ditambah lagi dengan di organisasi itu ada acara besar gitu. Apakah betul seperti itu Mbak Eka? Iya, Bu. Ya. Mendengar cerita dari Mbak Eka tadi, saya ikut merasakan apa yang dirasakan Mbak Eka ya. Sebelumnya saya juga pernah waktu kuliah itu juga aktif di organisasi, namun saya sebelum ikut organisasi itu udah berjanji pada diri saya bahwa kalau kamu ikut organisasi berarti kamu harus tanggung jawab antara organisasi dan kuliah gitu. Akhirnya pada waktu itu saya bisa melewati meskipun hal itu memang ada gitu Mbak. Kalau boleh tahu, sebelum Mbak Eka memutuskan untuk ikut organisasi, apakah Mbak Eka sudah berjanji pada diri Mbak Eka sendiri akan konsisten dengan ikut organisasi gitu? Belum bisa, Bu. Karena itu saya belum bisa memanage waktu. Namanya Mbak Eka ini masih ragu ya untuk kedepannya. Mungkin saya akan mengajak Mbak Eka bagaimana Mbak Eka itu bisa konsisten membagi waktu antara kuliah dengan organisasi. Jadi apakah Mbak Eka pernah mendengar atau mengenal sosok tokoh Najwa Shihab ataupun Fadlizon? Sudah. Nah, itu merupakan salah satu contoh tokoh yang dimana dia itu dia kuliah, namun dia juga aktif di organisasi. Bahkan Fadlizon itu sebagai aktivis gitu ya di kampusnya gitu. Jadi Fadlizon itu kuliah juga aktif di organisasi, bahkan perkuliahannya itu dia termasuk mahasiswa berprestasi gitu Mbak. Jadi itu bisa menjadi contoh Mbak Eka dalam permasalahan Mbak Eka. Oh, bahkan ada tokoh yang mana dia itu kuliah dan organisasi bisa membagi, dan dia sekarang menjadi orang-orang yang sukses gitu Mbak Eka. Iya. Oke, selain itu saya juga mau mengajak Mbak Eka ini untuk konsisten untuk menganu diri, gimana ya Mbak Eka, saya ajak dalam seminggu ke depan saya mengajak Mbak Eka untuk apabila nanti di kuliah Mbak Eka seminggu ke depan ini Mbak Eka ada tugas. Nah, Mbak Eka itu berjanji pada diri sendiri gitu ya, berjanji bahwa kalau ada tugas akan mengerjakan
Jadi nggak mengerjakan deadline dan sampai telat gitu ya Mbak. Jadi Mbak Eka itu kalau ada tugas, Mbak Eka harus langsung mengerjakan. Setelah itu Mbak Eka mampu mengerjakan, Mbak Eka bisa memberikan reward pada diri sendiri. Misal dengan, wah aku bisa mengerjakan tepat waktu nih, Mbak Eka bisa mengasih reward pada diri sendiri. Misal jajan sepuasnya gitu Mbak Eka. Terus apabila nanti Mbak Eka nggak bisa melaksanakan, apabila ada tugas malah Mbak Eka masih deadline, nah Mbak Eka kasih punishment pada diri sendiri. Misal nggak bisa menggunakan media sosial atau mungkin jajannya dikurangin gitu. Jadi hal itu bisa memacu Mbak Eka itu lebih gimana ya, percaya diri bahwa ikut organisasi itu ya saya harus konsisten tanggung jawab karena saya udah dulu itu udah yakin ikut organisasi seperti itu Mbak. Bagaimana Mbak Eka? Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan apa yang Ibu katakan tadi. Oh iya, terima kasih. Dari cerita Mbak Eka awal sampai ini tadi, saya menyimpulkan bahwa Mbak Eka ini tidak bisa membagi waktu karena adanya kuliah dan ikut organisasi. Ditambah lagi di organisasi itu ada acara yang membuat Mbak Eka itu tidak fokus kuliah. Tidak fokus kuliahnya itu seperti Mbak Eka menggampangkan kuliah, terus menunda pekerjaan, terus mengerjakan juga deadline, seperti itu ya Mbak Eka ya. Iya. Ya baiklah. Bagaimana perasaan Mbak Eka setelah melewati sesi konseling kali ini? Alhamdulillah, saya merasa lega sudah membagi cerita saya dengan Ibu. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh Mbak Eka? Tidak Bu. Tidak. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi konseling kali ini ya Mbak. Saya terima kasih Mbak Eka sudah berkunjung ke sini. Iya, terima kasih. Ya. Nah kita sing ngamati mulai video sing pas mau